Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Ayu Fadila, mahasiswi Win 1 Tulungagung, jurusan Tadris Matematika. Sejarah matematika diawali oleh matematika Mesir kuno, matematika Babilonia, matematika Yunani, matematika Cina, dan matematika India. Yang pertama ada matematika Mesir kuno. Menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Metafisik, menyebutkan bahwa sains-sains matematik berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Sedangkan menurut Proclus pada tahun 410 sampai 485 sebelum Masehi, seorang ahli dari Yunani dalam Commentary on the First Book of Euclid's Elements adalah bahwa sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir. Ilmu ini berasal dari pengukuran luas tanah. Teori matematika yang dibutuhkan di Mesir, yaitu teori geometri dan aritmatika. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 167 ilmuwan termasuk 2 matematikawan, yaitu Gaspard Bourget dan Jean-Baptiste Fourier, mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description de l'Egypte. Ada beberapa peninggalan matematika pada Mesir kuno. Yang pertama ada batu Rosetta, yang kedua papirus Rin, dan yang ketiga papirus Moskow. Selanjutnya, matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia ini sebagai tempat untuk belajar. Peninggalan matematika Babilonia, yaitu ditemukannya tulisan paku karya bangsa Sumeria. Awalnya mereka menulis ini menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga atau prisma segitiga dengan cara menekan pada lempeng tanah liat yang masih basah, sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan dan digali sejak 1850-an. Lempengan tersebut diberi tulisan ketika tanah liat masih basah dan kemudian dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Bahkan beberapa di antaranya adalah karya rumahan. Bangsa Sumeria mengembangkan sistem rumit metrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan kira-kira 2500 sebelum Masehi ke muka. Mereka menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Sebagian besar tulisan paku di lempengan tanah liat meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat, dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode, penyelesaian persamaan linear, dan persamaan kuadrat. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut, yaitu 360 atau sama dengan 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Kemajuan orang Babilonia di dalam matematika didukung oleh fakta bahwa 60 memiliki banyak pembagi. Bangsa Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka-angka yang ditulis di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar, seperti di dalam sistem desimal. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada kesetaraan koma desimal,
sehingga nilainya tempat suatu simbol seringkali harus dikira-kira berdasarkan konteksnya. Pada zaman ini juga belum ditemukan angka 0. Ketiga, ada matematika Yunani. Tokoh pada matematika Yunani. Pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, itu ada oleh Thales dari Miletus. Dan pada tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi, ada Pitagoras dari Samos. Diawali oleh Pitagoras yang bersafar ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Selanjutnya ada Thales. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan diturunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales. Teorema Thales. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teori ini mungkin dipelajarinya saat dia berada di Babilonia, tetapi yang khas adalah peragaan teorema tersebut. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah, yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Yang keempat, matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chao Pei Xuanqing, berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal, yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 1, 2, 3 ditulis menggunakan lambang untuk 1, diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2, diikuti lambang untuk 10, diikuti oleh lambang untuk 3. Pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang atau Shi Huangdi memerintahkan semua buku di dalam Kekaisaran Qin, selain daripada yang resmi diakui pemerintah, haruslah dibakar. Akibat dari perintah ini adalah begitu dikitnya informasi tentang matematika Cina kuno yang terpelihara yang berasal dari zaman sebelum itu. Setelah pembakaran buku pada tahun 212 sebelum Masehi, dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang kini sudah hilang. Yang terpenting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika. Judul lengkap yang muncul dari tahun 179 Masehi, tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda. Teori yang penting pada matematika di Cina. Yang terakhir ada matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana kira-kira pada abad ke-9 sebelum Masehi yang menjelaskan mengenai nilai pi. Sulba Sutra kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi menjelaskan mengenai bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, menggunakan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, mengembangkan triple Pitagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pitagoras.
Pliny, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Pingala, kira-kira abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi, di dalam risalahnya, prosodi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatori K-meter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci yang disebut matra Meru. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Aryabhata pada tahun 499 memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial, dan memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linier oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern, bersama-sama dengan perhitungan astronomi yang akurat berdasarkan sistem heliosentris gravitasi. Dia juga memberikan nilai pi. Penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Yang pertama ada René Descartes, yang kedua ada Sir Isaac Newton. René Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dan ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkannya ke matematika. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai 1665. Ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut geometri analitik atau geometri ordinat, yang mengembangkan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Sir Isaac Newton lahir di Worsthorpe by Colesworth, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan wafat pada tanggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Dia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawi, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.